Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita puji syukur kita lakukan dari Allah SWT. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali itu guna untuk melaksanakan atau melanjutkan pembelajaran kita tentang materi pelajaran fikih yang berjudul hari ini sedekah, hibah dan hadiah. Nah, sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan pembelajaran kita ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Kita ingin mengecek absensi dan hadiran. Hadiran, tidak? Ya, lengkap. Nah, baik. Terkait materi hari ini, sebelum kita melanjutkan, mungkin alangkah lebih baiknya kita lebih dahulu membaca doa yang membaca Bismillah. Nah, selanjutnya mungkin sangat penting untuk kita semua untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang telah dihadirkan yang pernah kita ajarkan supaya benar untuk memperingat kembali materi pembelajaran yang lalu yang telah kita pelajari. Mungkin masih ada yang masih ingat materinya pelajarannya apa? Zakat. Zakat ini kurang lebihnya sedekah artinya sama memberi dalam uang. Cuma zakat ini khususnya lebih ditekankan kepada kewajiban. Kenapa? Karena zakat masuk dalam bangsa. Nah, untuk materi hari ini itu sedekah, hibah dan hadiah. Baik, pengertian sedekah dan hukumnya. Sedekah adalah pemberian kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah. Mengenai sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf maka hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami atau bantuan dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Nah, Bapak ingat tentang cerita selain daripada ini, Bapak ingat tentang sebuah cerita itu di zaman Nabiullah, kalau lihat tuh di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kan Nabi Sulaiman ini pemimpin raja terbesar dan raja yang paling suci, bukan hanya memimpin dari golongan manusia, tetapi 3-4 elemen yang dipimpin: manusia, jin, hewan. Artinya beberapa alam si jin menyerahinya di masa itu. Dan Nabi Sulaiman ini adalah raja yang paling suci sepanjang masa. Artinya ada lagi raja yang paling suci selain daripada Nabi yang Nah, di masa kepemimpinan beliau, segala urusan makhluk hidup di ketika itu dipimpin dengan adil dan biasa. Punya artinya baik bukan binatang, jin dan lain-lain, itu bila ada permasalahan itu melapornya kepada Nabi Sulaiman. Nah, pada ketika itu, di saat Nabi Sulaiman ini sedang melakukan rapat dengan orang tua, ada
semacam kayak ada rapat atau pertemuan di mana kan menteri jadi di situ aku kumpul sebentar. Lalu datanglah seekor burung pipit mengadu karena Nabi Sulaiman ini raja yang mengerti dari berbagai macam bahasa. Jadi bahasa Indonesia masih apalagi jadi mengerti bahasa binatang. Dalam percakapan seekor burung pipit artinya mengemukakan hai raja, hai Pak, ulun ini hari ini kesini anak melaporkan bahwasanya kayak apa caranya ulun minta keadilan, bahwasanya ingin tahu ulun setiap kali bikin tahu itu saban hari hilang di entah manusia yang ambil entah siapa yang ada hilang. Jadi ulun minta keadilan, minta akhirnya pian tolong diperintahkan anak buah pian siapa untuk menjagakan tentang ulun. Soalnya kalau hilang setiap hari, kalau hilang setiap kali ulun kalau otomatis ulun berkawa oleh si anak. Habis anak mana? Nah, setelah itu diperintahkanlah oleh Nabi Sulaiman beberapa orang jin yang sakti, jin yang terlibat di masa itu, khusus tugasnya menjaga tentara burung pipit non-stop 24 jam selamanya sampai yang memecah sampai bisa anak. Jadi jangan berenjak daripada di tempat itu diam di hingga salah burung. Misalnya halang burung sini. Jadi ini si jin ini tugasnya menjaga ini. Nah, setelah itu ada apa? Jadi mobil ini kalau masalah sering berjadi waktu mobil Bintalo, setelah Bintalo ditinggalkannya, lalu tak lama kemudian datang seorang laki-laki dari golongan manusia. Kamu ini rupanya ini namanya. Nah, misalnya Bintalo itu di atas pohon nangka apa namanya Bintalo. Jadi laki-laki itu mendekati pohonnya. Hendak memanjat pohon, gunanya tujuannya untuk mengambil sarang Bintalo. Sabar tangan berikut, manakala hendak naik si laki-laki itu, ya sambil makan di kamu kan tadi ada apa tuh apa model laki-laki kemanakan sambil berdiri apa makan untungnya makan berdiri. Jadi roti di muntong sate di tangan ada anak air datang orang meminta sedekah dihidup kemudian si laki-laki itu tidak mempunyai apa-apa selain pada roti. Pada itu roti ada 2 potong. Jadi yang satu potongnya di potong, yang satunya di solnya pengemis. Nah, jadi ini sedekah kalau anak malaikat, kan? Nah, setelah sampai ke atas pohon, anak mengambil kalau berbeda, tak anak mengambil saja datang berjin, anak mengupah dulu langsung satu saat ini pada waktu itu berjin yang seperti ini supaya desa timur di sini. Kenapa? Siapa yang dipayakan? Malaikat.
yang kakak bersedekah tadi habis laki-laki tadi bukannya dulu izin yang cuma orang sedekah itu izin malaikat yang memilikinya orang ayo jin dan malaikat ibaratnya. Nah itu saya kira sebentar manfaat daripada sedekah. Artinya salah satunya adalah menyelamatkan kita dari segala bahaya dan berkatnya. Kemudian pemberian sedekah hendaknya benar-benar ikhlas, jangan sampai ada rasa riya atau minta balas dan lain sebagainya. Apalagi setelah memberi, misalnya itu bisa sambutnya itu ya berdiskusi untuk beri kebenaran. Nah ini jangan sampai itu bukan yang menjadi pahala, malah menjadi dosa. Artinya menyambut-nyambut mungkin pemberian. Jangan tawa kita bersedekah itu laksana orang berbeda karena berbeda karena apa aja berbeda mengerti dan dinilai orang berbeda itu adalah lagi namanya itu anak kapingin anak mana hati apa ini namanya ini jangan keluar nih bontong apa enggak artinya kisah karena aku ada ini dua ada kisah tentang kayak dengan perbuatan dengan itu hendaknya orang bersedekah itu artinya tangan kanan memberi tangan kiri jangan tahu artinya jangan dikisahkan jangan digenang apa yang sudah disuruh apa yang sudah diberikan itu adalah sebenarnya tabungan yang sebenarnya bisa kita di akhirat itu ada sudah dibayarkan bisa kisah uang memberi itu sampai. Nah kemudian hukum sedekah nah. Sunnah muakkad Allah artinya sunnah muakkadnya apa? Sunnah Nabi yang hampir mendekati wajib hampir mendekati wajib namun bagi para awliya ini bisa wajib makanya ada sebagian ulama atau sebagian orang soleh itu sini itu pada awal dirawat saya sering ambisi saya juga dengan ayam beda dari awal main anak-anak karena orang-orang itu terbiasa itu tentang yang lah minimal orang-orang itu orang itu apa lah sampingnya jangan tertuju maksudnya kopi aja makanya bisa itu orang-orang soleh orang makanan sudah tinggi sedikit orang itu luar biasa murahnya itu kita misalnya 9 jadi orang bayar tahu apa ini sunnah muakkad artinya sunnah riwayat Nabi yang hampir mendekati wajib karena ada sebagian dalil itu kalau memberikan itu habis artinya orang yang murah itu jatuhan adalah kekasih walaupun orang itu jahil itu bukan orang ulama bukan orang soleh bukan orang alim orang biasa rakyat biasa tapi itu pemberian itu menjadi orang kasih sebaliknya orang yang alim orang tahu agama tetapi dia itu
bakhil itu adalah musuh. Jauh daripada aku. Ya. Biasa. Nah, tapi sedekah ini kalau dalam situasi dan kondisi tertentu itu bisa lagi. Misalnya kita habis duit yang berlebihan, rugi kalau orang di rumah ini susah benar. Harus membedakan, misalnya kan kemarin kita banyak manusia, bisa ada itu orang para pemain itu ada yang seperti kita bisa seperti, tapi orang ada di nampak rumah ini susah, karena dasar makan setiap hari itu orang malas susah. Lalu daripada saking bedanya nih, lalu punya tuh sampat mengucap anak meminta atau harus anak meminjam harga, maka wajiblah kita itu memberi dong. Ini akan memberi bisa diharap bisa kita. Kemudian lagi manfaatnya, caranya adalah menolak bala. Kemudian mendatangkan syahwat. Ini lagi itulah masalah sedekah. Kemudian lagi mempererat tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Dan lain-lain. Ingatlah, artinya gara-gara kita rajin bersedekah, asalnya orang itu anak kami kita anak kami kita teman-teman anak memaling itu bisa menjadi. Kenapa? Karena dia suka diberi tiap hari. Masa masih menyintanya orang itu. Kalau ini orang menolak, oke, jadi kita orang ini bisa sesuatu yang berbeda. Dan kurang rasa happy. Kalau diberi itu rasa bingung, kayak rasa bersama, rasa apa? Pokoknya intinya orang tertuju bisa. Makanya ini bukan kampung lah. Dan hadis Nabi itu Allah, bila engkau Nabi menggalang, walaupun bahasa kita adalah iwakna atau ada banyak tapi penyakit kuahnya. Kenapa? Penyakit kuahnya. Kenapa? Siapa tahu waktu kita menggalang bau itu kemana-mana. Namanya cium. Hanya apa nih? Macam ini nama kalau minjem menambah. Jadi kan ini mana lagi orang kita dalam balik itu bisa dihal. Kenapa? Karena mengundang orang hendak salah indah memberikan. Nah, makanya bila mau memberikan dia melakukan penyakit wahnya. Artinya kalau banyak itu pimpilannya awalnya saya itu wahnya punya. Nah,
Ya, itu masalah sedekah. Bismillah. Aku salah. Nah, bisa. Nah, kemudian lagi masalah hibah lah. Hibah. Kita kasih sedikit ya, karena waktunya terlalu hibah. Pernah nggak dengar hibah? Hah? Di kampung. Nah, pengertian hibah adalah dan hukumnya itu menurut bahasa hibah artinya pemberian. Jadi sama itu ada memberi, bahasa sedekah itu memberi, ada hibah itu memberi. Kurang namanya itu cuma di sini ada yang lagi terlibatnya. Sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Ini kebiasaan lah. Kalau di masyarakat hibah ini sering terjadi itu di dalam ruang lingkup rumah tangga atau masyarakat itu dalam konteks yayasan. Bisa misalnya seseorang di masyarakat itu ada hak membangun masjid. Lalu oleh ahli waris asal yang di atas, misalnya ini siapa yang namanya Jumai. Nah, Jumai ini berisi tanah, misalnya 10 rumah misalnya. Nah, kalau di lingkungan para Jumai ini kurang ada anak pembuat masjid. Jumai ini ada basic anak, misalnya anaknya banyak nih, misalnya anaknya bertujuh orang, maka begitu aja laki aja. Nah, jadi di sini orang bangun masjid, nah masjidnya Pak di ini kalau Jumai ini anak mahibaran kalau nih anaknya sebanyak 5 bunga. Jadi ini diusahakan soal hibah. Arti hibah itu pemberian cuma-cuma secara ikhlas, ada dibayar apa. Jadi ini harus digunakan surat hibah. Fungsinya apa? Fungsinya supaya anak Jumai yang 10 orang beberapa orang ini ada rumah dan buka tanah ini. Karena zaman sekarang tidak sedikit orang tua yang berharin itu dirinya memberi untuk masjid pesantren anaknya berdua. Jadinya apa itu kita menunggu di toko ada suratnya Pak kita masjid kita enggak, karena tidak diantisipasi sewaktu asal. Dia mengurangi penyumbang mulai sekarang misalnya ya atau lainnya ini anak budak-budak anak supaya amalnya bersih, jangan diganggu oleh anak cucu. Ibaratkan aja hibah, gunakan surat hibahnya
di tanah supaya resmi mutlak tanah itu Allah ada cuma biarin kayak apa juga tahu kalau sudah bukti ada. Nah, mereka itu berarti di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga ini hibah ini alek. Jadi misalnya seorang ayah itu memiliki anak 25, olah di dunia 2, laki 3, harta sementara harta segini banyak. Nah, jadi supaya jangan ribut, ini tidak sedikit misalnya kuitan berbanyak ratusnya, anda kita udah ributnya berbaik, kalau bertahun-tahun nih, bisa menggunakan kalau kira kan kalau tikus dengan giginya nih, mau dihentikannya, bukan masih belum ratus, udah berbaik. Jadi sebelum si orang tua meninggal, anaknya supaya lebih aman dibagi lebih dahulu atau digunakan surat hibah. Udah selesai, nah udah selesai. Nah, hukum hibah lah adalah harus atau boleh. Boleh ya? Boleh. Bisa terjadi juga orang rumah tangga itu lawas puluhan tahun ada bisa anak. Sementara si laki ini suki, maka si yang laki ini presiden di sana kemudian bagian aja banyak. Karena dihibahkan kalau ada bini yang namanya bisa yang laki garing-garing meninggal hilang sudah namanya. Jadi sebelum meninggal sudah diudahakan surat hibah. Tetapi berdasarkan kondisi dan si pemberi si penerima hibah bisa menjadi wajib atau haram. Misalnya wajib hibah suami kepada istri dan anak, hukumnya adalah wajib sesuai undang-undang. Hibah itu pemberian dari wajib. Kayak si kayak abang mengatakan kita ada itu anak kasih juga yang dinampakkan abah HP itu juga kayak misalnya kayak abah mengatakan pakaian itu juga cuma hibah yang tidak bersurat ya Allah hibah itu wajib hukumnya sama kali diperakan anak pada jalan jalan aja tuh kayak misalnya abah menekankan apakah pokoknya yang keperluan itu sangat diharuskan itu. Nah kalau yang haram menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram. Misalnya abah menekankan HP hanya HP timbangan atau kendaraannya anuan itu nggak diberikan nama karya apa deh ada atau karya perulang mana deh ada kak di antara manfaat daripada hibah itu adalah menumbuhkan menghilangkan rasa martir dan dapat akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan sampai usaha. Nah, baik untuk yang selanjutnya yaitu hadiah adalah sudah saya
Ya, Pak. Pengertian hadiah dan hukumnya. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan, untuk memberikan penghargaan. Hadiah ini rancak terjadi juga di masyarakat kita. Punya kan berbagai macam sedekah, hibah, hadiah itu rancak terjadi di masyarakat kita. Ini yang paling Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Yang rancak misalkan kita nih awal karena hal-hal itu sebenarnya kadang boleh menerima sedekah, zakat kadang boleh. Ada yang mengatakan haram. Kalau kita atau banyak anak menjakat menghamil haram, sebagian ulama mengatakan haram. Yang bagus, kenapa haram? Karena kita itu dianggap seolah karena bukan hal itu hendaknya kita beri hadiah aja, sebutannya hadiah, bukan zakat, bukan sedekah, bukan. Sedekah itu dan dorongnya kepada orang yang di bawah hidupnya, di bawah hidup garis kemiskinan. Kalau mengambil dari miskin, kalau kita memberi sedekah dari sini itu sama kita mengadakan hal, sama kita itu mengadakan hal itu minta dari miskin. Nah, makanya itu sebenarnya ulama itu mengharapkan itu. Jadi bila kembali supaya kita adab kita bagus, kita dapat ini hadiah bagusnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Kalau orang rancak saling memberi, saling berganti memberi, maka di situ tercipta rasa kasih sayang, rasa persahabatan, rasa berganti sama. Coba mungkin masing-masing. Si Anu sugihnya ke acara hujan, si A sugih acara hujan, itu ada rasa berganti. Maka pagiannya pengantin orang beralhamdulillah di pengantin karena ini lah, karena ini cuy, karena membantu orang. Kalau kita saling membantu, saling memberi hadiah, nah situ rasa timbul rasa kasih sayang. Inilah akhlak orang baik. Nah, itu fungsinya kan? Itu di antara fungsi dan manfaat orang mengatur hidup berhadiah, saling berhadiah. Karena di zaman Rasulullah itu yang paling rancak diterapkan oleh Nabi. Pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi itu mengadakan kayak semacam saya itu berselamatan menjadi kambing. Lalu kepala kambing nih diberikan ke rumah A, sekalian A nya memberikan rumah B ini diberikan ke rumah C, sampai kaputar kepada rumah. Daripada saking harakatnya di masa itu, daripada saking rasa anak bahagia sampai terputar misalnya dari rumah ini rumah A itu rumah B sampai akhirnya ampun kepala itu pulang daripada saking orang di masa itu luar biasa. Nah, kemudian hukum hadiah adalah mubah atau harus boleh. Nah, hadiah saja artinya ada paksaan. Cuma dia hadiah itu luar biasa. Dia hadiah ada kerja paksaan aja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu
membalasnya. Nabi itu bila diberi hadiah, dia pasti membalas. Walaupun orang tuh anak ada memberi hadiah, tetap sidin yang memberi. Dan sidin juga memberi tidak harus pembalasan. Di antara rukun hadiah ada orang yang memberi, ada yang menerima, ada orang yang memberi, sudah pasti sudah. Orang yang suka berhadiah akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Ini akan bakalan mempunyai sifat iri dan dengki. Karena ini katolik memberi uang dan dirinya ada rasa kasih sayang sama rasanya. Ya, mungkin sampai di situ kira-kira sampai materi ini ada yang ditanyakan? Ada? Bisa? Satu orang? Sehari ya? Siapa? Ada? Yang ada pulang bisa berhubungan nih. Ya, silakan. Apa perbedaan antara fungsi, sedekah, hibah, dan hadiah? Perbedaan fungsi, sedekah, hibah, dan hadiah. Sebenarnya fungsinya ada perbedaan apa? Karena sedekah ini fungsinya untuk menolak dan untuk meringankan beban orang. Paling fungsinya sedikit aja. Fungsi sedekah itu untuk meringankan beban orang lain. Banyak. Kemudian hibah, sedekah hibah fungsinya supaya yang pertama itu melepaskan kewajiban si orang yang berhibah dan yang kedua untuk menciptakan baik berupa di dalam tangga atau di dalam masyarakat. Nah, kalau hadiah itu fungsinya ya untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi aku mirip aja, paling bedanya tuh sedikit aja. Kalau sedekah fungsinya untuk meringankan beban orang lain. Karena sedekah itu mendorongnya kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu. Kalau hadiah itu mendorongnya kepada orang-orang yang diinginkan oleh si pemberi hadiah. Nah, itu katanya orang miskin bisa aja langsung kayak Tuhan banyak yang mungkin salah ini beri hadiah, kenapa? Untuk tujuannya untuk memuliakan. Nah, kalau hibah, ada hibah itu tergantung. Kalau orang tua kepada anak, fungsinya hibah orang tua untuk melepaskan kewajiban orang tua. Karena kalau orang tua itu tidak memberikan hibah, orang tua bisa ke orang tua bisa. Tapi kalau di masyarakat, misalnya seperti yang dibutuhkan kan seorang saudagar ingin menghibahkan tanahnya untuk masjid, itu fungsinya supaya amal ibadah tuh ibadahnya tuh bersih, tidak diganggu gugat oleh sulitnya supaya aman. Soalnya tidak ada diudahkan hibahnya secara resmi, tidak sedikit kemungkinan banyak sudah contohnya hibahnya akan hancur, artinya ada penilaian apa-apa karena anak zuriatnya menggugat dan menjual. Itu mungkin bisa dipahami ya. Nah, amanlah. Nah, sudah sampai situ mungkin disampaikan dulu yang dapat sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan segala keterangan. Bila itu hidayah, mohon maaf tidak kami. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah.